Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua wanita muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja 17 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lain dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita ja'zariyah. Wanita ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah SAW bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bertutur, yaitu setiap ja'zari yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang maksud dengan ja'zari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang maksud dengan jawaz, yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawaz yang banyak makan dan pelit, sakhab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka isteri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk wanita yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan wanita dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya di dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit." Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa, durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyaddiqun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafaihikun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafaihikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong, angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang ke-10, bertingkah seperti orang salihah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak salihah, berlagak muslimah dan juga munafik, akan tetapi di balik itu semua
merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-11, menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sahabat Rasulullah SAW merupakan generasi terbaik sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan ini termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah Subhanahu wa taala atas keburukan kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhirat sebab tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-13, bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Yang ke-14, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali, dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-15, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya. Adapun berbeda dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Yang ke-16, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria namun juga wanita.
dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-17, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Selanjutnya, berkhalwat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikianlah beberapa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama bagi wanita, agar bisa mengurangi dan menghindari dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.